Baik, terima kasih. Dari sekalian saya tambahkan sedikit penjelasan saya mengenai syarat sah sebuah kontrak. Ya, itu menandakan bahwa sebuah kontrak sah apabila memenuhi beberapa syarat-syarat. Syarat-syarat sah kontrak itu bisa kita lihat dari 4 dimensi. Dimensi pertama tentang dari sisi objeknya kontrak itu. Yang kedua adalah dari sisi subjek atau pelaku atau yang membuat kontrak itu. Yang ketiga adalah dari sisi aturan umum. Dan yang keempat adalah dari sisi aturan khusus. Ya, dari sisi objeknya tadi saya sudah jelaskan bahwa sebuah kontrak dikatakan sah dari sisi objek apabila kontrak itu memuat tujuan yang jelas atau ketentuan-ketentuan yang jelas. Jadi kalau sebuah kontrak dibuat tapi tidak jelas apa peruntukannya, misalnya hanya ditulis perjanjian kontrak tetapi tidak ada keperluannya apakah kontrak sewa menyewa, jual beli ataupun kontrak pinjam meminjam dan lain-lain sebagainya, itu berarti kontrak itu sah kalau tidak ada keperluannya. Kemudian syarat yang kedua dari sisi subjek adalah sebuah pelaku pembuat kontrak itu dianggap sah apabila memenuhi syarat umurnya minimal 21 tahun atau di bawah 21 tahun tetapi sudah terikat di dalam ikatan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah syarat orang yang membuat kontrak itu adalah orang yang statusnya merdeka, tidak berada di bawah pengampuan pihak-pihak yang lain. Artinya memang secara psikologis dan sosial yang bersangkutan berada dalam keadaan merdeka, ya, tidak berada di bawah pengampuan atau pengaturan pihak lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah melakukannya dalam keadaan sadar, waras, dan terjadi dalam keadaan yang stabil. Tidak di bawah tekanan, tidak di bawah pengaruh, atau tidak di bawah adanya intervensi-intervensi dari pihak yang lain. Kemudian syarat yang keempat dari sisi subjek adalah yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan kontrak. Jadi antara hak dan kewenangan harus dipisahkan. Karena boleh jadi satu pihak itu berhak terhadap sesuatu, tapi tidak memiliki kewenangan. Yang dimaksud di sini adalah syarat memiliki kewenangan, bukan memiliki hak. Ya. Jadi memiliki kewenangan untuk melakukan kontrak. Itu dari sisi subjek. Kemudian syarat sah dari sisi aturan umum, artinya kontrak itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum dan tidak bisa melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat maupun peraturan-peraturan yang telah dibuat. Kemudian aturan khusus itu memiliki makna bahwa di dalam sebuah kontrak itu dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya ada kontrak yang memang harus dibuat di bawah atau di hadapan pihak yang dianggap berwenang seperti notaris dan PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Misalnya kontrak atau perjanjian yang mau dilakukan adalah kontrak jual beli tanah. Ya, jual beli tanah itu hanya bisa dilakukan di hadapan notaris atau di hadapan PPAT. Kalau dilakukan di luar itu berarti tidak memenuhi syarat aturan khususnya. Berarti kontrak itu dianggap tidak sah. Kalau dia lakukan di hadapan notaris, maka sudah sah menurut aturan khusus. Itu satu syarat. Syarat yang lain misalnya apabila disyaratkan bahwa di dalam kontrak itu harus ada pihak yang bertindak sebagai saksi. Ya, karena ada perjanjian yang cukup diketahui oleh kedua belah pihak atau saksinya hanya satu yang dipilih oleh kedua belah pihak atau saksinya masing-masing. Ya, ada saksi yang mewakili pihak pertama dan ada saksi yang mewakili pihak kedua. Jadi ada kontrak yang memang memenuhi memiliki syarat-syarat seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat khusus itu, misalnya sebuah kontrak dan perjanjian itu harus ditempeli dengan materai. Ya, materai. Jadi materai selama ini mungkin kita sering pakai, tapi kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya materai itu adalah
pajak dari dokumen. Jadi materai itu adalah pajak dokumen. Artinya materai yang sudah ditempel dengan materai berarti dokumen itu sudah dibayar pajak. Ya, jadi memang ada undang-undang yang mengatur tentang materai, ya, tentang bea materai, dan bea itu dimaksudkan sebagai pajak atas dokumen itu. Dan dianggap sah apabila telah dibayar pajaknya dan nanti dianggap sah di hadapan pengadilan. Kalau misalnya dokumen itu nanti karena sebuah perkara kemudian diperhadapkan kepada pengadilan, maka pengadilan akan menganggap sah dokumen itu apabila sudah bayar pajaknya. Artinya apabila sudah ditempeli dengan materai pajak dokumen. Itulah syarat-syarat sahnya daripada sebuah kontrak. Bisa kita lihat dari 4 dimensi, menurut objeknya, menurut subjeknya, menurut aturan umum, dan menurut aturan khusus. Selanjutnya saya perlu jelaskan mengenai istilah prestasi dan wan prestasi. Jadi kembali saya jelaskan, yang dimaksud dengan prestasi di dalam perjanjian hukum adalah apabila pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu atau yang membuat perjanjian itu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan di dalam kontrak itu. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah kontrak kita menyatakan bahwa akan melakukan sesuatu dan pada waktunya sesuatu itu benar-benar kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan di kontrak itu, berarti kita melakukan prestasi. Nah, sebagai lawannya adalah wan prestasi. Wan prestasi itu artinya ingkar janji atau tidak melaksanakan apa yang dia perjanjikan. Misalnya dia mengatakan akan melakukan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak melakukan sesuatu itu. Berarti dia ingkar janji atau wan prestasi. Yang bahasa gaulnya biasa anak muda menyebutnya sebagai PHP, pembuat atau pemberi harapan palsu. Ya, PHP itu sama artinya di dalam bahasa hukum sebagai wan prestasi. Baik, berikutnya mengenai pengertian istilah force majeure. Ya, di dalam perjanjian terkadang kita harus mencantumkan satu pasal yaitu mengenai force majeure. Apa yang dianggap dengan force majeure itu adalah sebuah keadaan yang mendesak, sebuah keadaan yang mendadak, sebuah keadaan yang tiba-tiba yang memaksa ya pihak-pihak yang membuat perjanjian itu tidak bisa melaksanakan apa yang dia perjanjikan. Tapi tidak disebut sebagai wan prestasi. Kenapa? Karena kejadian itu di luar dari kemampuan, di luar daripada kendali orang atau subjek daripada perjanjian kontrak itu. Bukan kita punya mau. Ya, tetapi keadaanlah yang memaksa kita tidak bisa melaksanakan itu. Keadaan itulah yang disebut sebagai force majeure. Misalnya, contoh force majeure itu adalah terjadi bencana alam. Jadi, force majeure itu juga bermacam-macam. Ada force majeure dari sisi subjek, ada force majeure dari sisi subjek. Kalau subjeknya yang terkena daripada force majeure itu bisa saja pelakunya, bisa juga objek yang diperjanjikan. Ya, misalnya dari force majeure dari sisi objek. Apabila kita memperjanjikan menjual semua hasil pertanian kita kepada seseorang, kita sudah buat kontrak. Ya, tetapi tiba-tiba terjadi bencana. Misalnya terjadi banjir atau angin yang menyebabkan padi kita tidak bisa kita panen. Kenapa? Karena terjadi sebuah bencana. Nah, pihak yang sudah kita janji itu tidak berhak, tidak bisa menuntut kita sebagai wan prestasi. Kenapa? Karena yang terjadi di kita itu adalah sesuatu yang sifatnya apa istilahnya di luar daripada kendali kita. Ya, makanya itulah yang disebut sebagai force majeure. Ya, force majeure bisa juga dalam bentuk misalnya kerusuhan sosial. Ya, kita sudah bikin perjanjian bahwa apabila ruko saya sudah jadi, maka saya akan jual kepada Anda. Ya, tapi tiba-tiba terjadi kerusuhan dan ruko saya terbakar misalnya, maka itu adalah sebuah force majeure. Ya, karena sesuatu yang tidak tidak kita inginkan, tetapi itu terjadi di luar daripada kendali kita. Force majeure yang lain juga bisa juga misalnya berupa kebijakan atau tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan bahwa harus dilakukan PPKM yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas
secara normal untuk mendapatkan sesuatu, sehingga kita tidak mampu melaksanakan apa yang kita pernah janjikan di dalam sebuah kontrak, ya. Dan itu pun juga bisa dianggap sebagai force majeure sepanjang kita bisa tunjukkan bahwa kita tidak melaksanakan apa yang kita janjikan bukan karena keinginan kita, kesengajaan kita, tapi benar-benar terjadi karena di luar daripada kemampuan kita untuk mengendalikan kondisi itu. Itulah yang dimaksud dengan force majeure. Makanya di dalam setiap perjanjian atau kontrak diusahakan agar mencantumkan satu pasal menyangkut force majeure, sehingga pihak-pihak yang ada dalam perjanjian itu terbebas dari adanya uang prestasi, terbebas dari adanya tuntutan ganti rugi karena tidak melakukan sesuatu yang diakibatkan oleh di luar daripada kehendak. Yang terakhir adalah mengenai ganti rugi. Ya, ganti rugi itu adalah kebalikan dari force majeure. Kalau force majeure tadi karena tidak sengaja tidak melakukannya, kalau ganti rugi adalah karena salah satu pihak atau dua pihak di dalam perjanjian itu sengaja melakukan one prestasi, sengaja ingkar janji. Ya, karena mungkin ada niat-niatnya yang lain sehingga dia sudah janji seseorang untuk membeli barangnya, ternyata dia tidak melakukan pembelian. Akibatnya pihak yang mau menjual mengalami kerugian karena barang itu dia tidak dijual kepada yang lain. Kenapa? Karena dia sudah berjanji menjual kepada seseorang, tapi seseorang itu ternyata tidak membelinya. Akhirnya dia rugi. Makanya di sini disebut ada namanya ganti rugi. Ya, ganti rugi itu harus diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam sebuah perjanjian. Ganti rugi itu macam-macam bentuknya. Ada ganti rugi yang sama dengan objeknya, ya, kerugian objek itu. Ada ganti rugi yang lebih besar daripada itu. Ada namanya ganti rugi material, ada ganti rugi immaterial, dan berbagai macam ganti rugi yang bisa diajukan atau dituntut oleh pihak yang dirugikan di dalam sebuah perjanjian itu. Saya kira secara singkat itu yang saya bisa sampaikan mengenai kontrak dan perjanjian. Kalau ada yang kurang, barangkali bisa kita baca-baca atau mencari sumber referensi yang lain yang lebih lengkap, dan di kesempatan yang lain bisa kita saling berdiskusi atau mempertanyakan kalau ada hal yang kurang. Saya kira demikian. Mohon maaf adik-adik sekalian, saya hanya memberikan penjelasan tambahan karena adanya gangguan sehingga saya tidak bisa menyelesaikan penjelasan saya di dalam perkuliahan tadi. Saya kira terima kasih atas perhatian Anda dan pengertian Anda, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.